Selamat pagi anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masih tentang pola bilangan. Kita ingat bahwa saat ini di masa pandemi kita harus belajar dari rumah, belajar jarak jauh, sehingga ibu mohon dengan sangat kalian konsentrasi di dalam mempelajarinya. Nanti ibu akan berusaha memberikan sedikit gambaran supaya kalian bisa dapat lebih jelas. Materi kali ini adalah pola barisan yang tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian mengikuti kegiatan di era new normal atau sekarang lebih terkenal dengan nama adaptasi kebiasaan baru. Artinya di dalam situasi yang sekarang kita harus pakai masker, cuci tangan, harus menggunakan face shield, mungkin juga dengan menggunakan hand sanitizer segala untuk kesehatan kita semua. Maka kalian akan dapat yang pertama paling tidak memahami apa itu pola bilangan. Yang kedua dapat menjelaskan pengertian dari pola bilangan. Ketiga mengetahui pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian yang keempat menjelaskan barisan dan deret bilangan. Di dalamnya nanti akan kita kenalkan barisan bilangan aritmetika dulu, yang untuk geometrinya besok di pertemuan berikutnya. Dan di dalamnya nanti akan kita tanamkan bahwa di situ ada sikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi dasar yang kita pelajari pada saat ini adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian untuk berikutnya nanti kita juga akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kata kuncinya adalah pola, kemudian barisan bilangan, kemudian konfigurasi objek, dan Fibonacci. Untuk pola bilangan, coba kamu amati kalender yang tertera di bawah ini. Nah, itu ibu ambilkan kalender dari bulan Oktober tahun 2007, sudah lama, sehingga tulisannya mungkin kurang begitu jelas. Itu yang di depan angka 2 itu yang nggak begitu kelihatan adalah angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paling kanan. Paling kiri itu yang di atasnya adalah huruf Minggu, yang paling kanan adalah Sabtu. Kalian amati pola bilangan yang tertera di dalam kalender itu dapat kamu temukan dalam suatu baris atau pada suatu kolom. Nah, sekarang kalian amati dari yang paling atas yang ke kanan atau yang mendatar itu disebut urutannya sesuai dengan baris. Jadi di bulan Oktober itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 baris, yaitu urutannya ke kanan ada 5 baris. Baris pertama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian misalnya ibu tanya berapa baris yang ketiga, sebutkan angkanya, berarti 14, 15, 16 sampai dengan 20 dan seterusnya. Itu menurut baris. Sedangkan urutan yang ke bawah itu disebut urutan sesuai dengan kolom. Sesuai dengan kolom, untuk kolom 1 berarti 7, 14, 21, 20, berapa itu? 28 ya. Kemudian ada berapa kolom pada kalender tersebut, kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ada 7 kolom. Kolom yang pertama dimulai dari angka 7 ke bawah. Kolom kedua dimulai dari angka 1 ke bawah. Kemudian kolom ketiga dimulai dari 2 ke bawah dan seterusnya. Sampai kolom terakhir adalah 6 ke bawah. 6, 13, 20, 27. Itu adalah kolom terakhir. Kemudian di sini ada gambar yang berpanah biru, itu diagonalnya yang condong ke kiri. Condong ke kiri itu berarti urutan sesuai dengan diagonal, maka disebut diagonal kanan, condong ke kiri. Ya, arah panahnya condong ke kiri, yaitu bilangannya yang ditunjukkan adalah 1, 9, 17, dan 25. Kemudian yang satu lagi, diagonalnya condong ke kanan, itu malahan namanya sebaliknya. Urutannya sesuai dengan diagonal kiri. Jadi yang miringnya ke kanan namanya diagonal kiri, yang miringnya ke kiri justru namanya diagonal kanan. Untuk diagonal kiri itu dimulai dari paling ujung atas, yaitu 6, 12, 18, 24, dan 30. Nah, sekarang boleh kalian memberi komentar bagaimana cara menentukannya. Kalian bisa menarik misalnya diagonal kanan dari angka 3, tinggal tarik garis, berarti akan mendapatkan berapa? 3, 11, 19, 27. Itu adalah diagonal kanan. Contoh lagi misalnya diagonal kiri dari angka 3. Tarik diagonal kiri berarti miringnya ke kanan. Dari angka 3 berarti 3, 9, 15, 21. Nah, untuk berikutnya adalah nama susunan di dalam baris-baris itu. Kita lihat dari baris paling atas itu adalah bilangan 1 sampai dengan 6. Bilangan yang dimulai dari angka 1 disebut bilangan apa? Kalian pasti ingat di SD sudah mempelajari, yaitu bilangan asli. Karena sampai dengan 6 maka kita sebut sebagai susunan bilangan asli yang kurang dari 7. Kemudian pada kolom pertama berapa saja? 7, 14, 21, 28. Ke bawah itu ternyata ada 4 bilangan yang merupakan kelipatan 7. Maka pada kolom pertama disebut bilangan asli kelipatan 7, tetapi kurang dari 29. Kelipatan 7, tapi yang kita ambil jelas kelipatan 7 terkecil adalah 7. Karena 7 kali 1. Kemudian pada diagonal kanan kita lihat bahwa pada diagonal kanan adalah 1, 9, 17, 25. 1 ke 9 nambahnya 8. 9 ke 17 nambahnya 8. 17 ke 25 nambahnya 8. Sehingga pada diagonal kanan itu bisa disebut susunan bilangan asli kelipatan 8 yang kurang dari 6. Nah, kemudian kita bisa lihat yang diagonal ke kiri adalah 6, 12, 18, 24, 30. 6 ke 12 nambahnya 6. 12 ke 18 6 lagi. Ke 24 nambah 6, ke 30 juga tambah 6. Sehingga pada diagonal kiri bisa kita beri nama susunan bilangan asli kelipatan 6 yang lebih dari 5 tetapi kurang dari 31. Nah, sekarang coba kalian cocokkan dengan kalender tadi. Apakah jawaban kalian tadi sama dengan
yang sudah Ibu sampaikan. Nah, ini sebetulnya jawabannya sudah ada di sini. Ini sebagai kuncinya. Nah, tadi ada beberapa yang sudah Ibu jawabkan, tetapi belum Ibu tayangkan jawabannya seperti itu. Misalnya tadi yang diagonal kanan, itu urutan berikutnya itu sebetulnya diperoleh dengan menambah 8 pada bilangan berikutnya. Berarti kan itu merupakan kelipatan 8. Yang diagonal kiri merupakan perolehan dengan menambahkan 6 pada bilangan sebelumnya. Sekarang sudah sama belum jawaban kalian? Ya, kita lihat. Kalau sudah sama berarti kalian sudah pintar. Sekarang, bagaimana dengan gambar berikut? Di sini ada 6 gambar yang Ibu sajikan. Yang pertama dari bulatan 1 atau noktah, titik atau noktah. Kemudian pola berikutnya 4, 9, 16. Kalian lihat 1, 4, 9, 16 berasal dari mana? Bahwa 1 itu dari apa? Siapa yang tahu? Belum ketemu karena memang belum ada pola berikutnya. 4 dari mana? Bingung. 9 dari mana? Juga kita masih bingung. Paling tidak setelah ada 4 titik yang kita ketahui atau 4 susunan itu baru kita bisa menentukan kira-kira mana itu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama. 1 ternyata dari 1 kuadrat. Itu ada 2 kalikan 2. Pola yang ketiga 3 sampai 3 kali juga. Barisnya 3, kolomnya 3, 4. Barisnya 4, kolomnya juga 4. Berarti 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Ternyata pada pola yang pertama merupakan pola bilangan kuadrat atau sering disebut dengan pola bilangan persegi karena dikuadratkan. Yang kedua, kalian lihat ada noktah 2, kemudian 6, 8 dan seterusnya. 2 memanjang. Yang kedua 3 adalah merupakan baris, ada 2 baris 3 kolom. Berikutnya ada 3 baris 4 kolom. Berikutnya ada 4 baris 5 kolom. Nah, ternyata apa? Memanjang. Sehingga kalian lihat bentuknya itu merupakan barisan persegi panjang. Yang pertama 2, kemudian 6, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri berapa angka-angka berikutnya. Nah, nanti dengan mudah misalnya Ibu tanya coba berapa susunan yang kelima, berarti nanti kita tinggal mengurutkan saja. Berarti berikutnya kolomnya ada 5, kemudian barisnya ada berapa, nambah lagi, tinggal menyesuaikan aturan sebelumnya. Kemudian gambar yang ketiga ada noktah 1, kemudian 3, kemudian 6, 10, 15. Itu ternyata dari bentuk itu merupakan bentuk-bentuk dari segitiga. Nah, maka dengan mudah kalian nanti misalnya untuk yang berikutnya berapa? Paling bawah berarti 6. Kemudian di atasnya 5. Baris di atasnya lagi 4. Baris di atasnya 3. Baris di atasnya 2, paling atas 1. Artinya berarti nanti pola yang kelima itu tadi, kalau tadi yang pertama 1, 3, 6, 10. Nah, sekarang nanti berikutnya berapa? Dari pola yang keempat itu kalian hitung, paling bawah 5, ditambah 4, 9, ditambah 3, 12. Ditambah 2, 14, ditambah 1, 15. Berarti yang berikutnya paling bawah tinggal nambah yang paling dasar, berarti ada 6. 15 ditambah 6, 21. Berarti
Pola yang berikutnya nanti adalah 21 dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah persegi di dalam. Nah, itu kita bisa melihat untuk persegi di dalam. Untuk persegi yang di dalam, ini bisa kita lihat aturannya. Itu merupakan persegi yang sebetulnya sudah mulai mendetail lagi, yaitu belah ketupat. Aturannya adalah urutan berikutnya itu diperoleh dengan menghubungkan titik tengah tiap garis sisinya. Itu nanti akan kalian peroleh berapa saja. Yang pertama itu belah ketupat PMNO. Kemudian nanti dengan menghubung-hubungkan terus akan ada beberapa belah ketupat yang berikutnya. Kemudian yang kelima adalah susunan segitiga Pascal. Kenapa disebut segitiga Pascal? Karena ini penemunya adalah Pascal namanya, matematikawan yang cukup terkenal. Kata kuncinya adalah 1. Nah, untuk barisan segitiga Pascal ini kata kuncinya 1, dimulai dari 1, baris berikutnya di bawahnya dimulai 1, tutup 1. Berikutnya lagi 1. Kemudian nanti paling kanan adalah 1. Di tengah isinya adalah dengan menjumlahkan yang kiri tadi 1, kanan 1 berarti 2. Maka akan terisi 1, 2, 1. Berikutnya dibuka lagi dengan 1. Tadi angka kedua adalah 2. 1 tambah 2, 3. Dia nyisip di tengahnya. Antara 2 dan 1 ditambahkan ada 3, tutup lagi 1. Baris berikutnya dimulai lagi dari 1. 1 tambah 3, 4. Taruh di sisipannya. 3 tambah 3, 6. Taruh di situ, di bawahnya. 3 tambah 1, 4. Taruh lagi di bawahnya. Tutup lagi 1. Dimulai dari 1. 1 tambah 4, 5. Taruh di antaranya. 4 ditambah 6, 10. Taruh di antaranya. 6 ditambah 4, 10. Taruh di antaranya. 4 tambah 1, 5. Terakhir tutup lagi 1 dan seterusnya. Selalu dibuka dengan 1, ditutup lagi dengan 1. Di tengahnya itu berasal dari penjumlahan 2 suku sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang paling akhir adalah susunan segitiga dalam. Aturannya adalah dengan menghubungkan titik tengah tiap garis sisinya. Itu kalau kalian perhatikan, itu ada titik-titik yang menghubungkan dari segitiga yang paling kecil, yaitu KCL, hubungkan titik-titiknya ke yang lebih besar menjadi segitiga JGH, lebih besar lagi menjadi segitiga FDE, kemudian hubung-hubungan lagi menjadi segitiga ABC. Nah, itu nanti kalian akan dapat menyusun seperti apa susunan segitiganya itu. Nah, sekarang kita simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa pola adalah sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu barisan bilangan. Untuk barisan bilangan kita mempunyai 2 macam, yaitu barisan bilangan aritmetika dengan geometri. Untuk aritmetika nanti kaitannya dengan hitung jumlah. Kalau geometri itu adalah ukur atau kelipatan. Sebelum sampai ke sana, kita kenali dulu tentang barisan bilangan.
Dan nanti kita membahasnya sampai dengan aritmetika saja. Untuk geometri kita lanjutkan di pertemuan berikut. Sebelum itu kita kenali suku-sukunya. Misalnya suku pertamanya 1, suku yang kedua, suku dilambangkan U1, berarti suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya, sehingga yang terakhir disebut suku ke N karena kita nggak tahu N nya berapa. Misalnya suku pertamanya 2, suku keduanya 2, suku ketiga 4, suku keempat 8, suku kelima 16, dan seterusnya. Kita lihat suku pertama seringkali juga disebut sebagai A, suku kedua U2, dan seterusnya. Seperti tadi Ibu sudah katakan, suku yang terakhir karena kita nggak tahu adalah suku yang ke N. Barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmetika. Nah, sekarang kita lihat 1, 2, 4, 8, 6, 16, 32, 64. Dia adalah ternyata contoh dari barisan apa itu? Aritmetika atau geometri? Ternyata ini merupakan barisan geometri. Karena 1 ke 2 nambah 1, 2 ke 4, 2, 4 ke 8, 4. Itu ternyata kelipatan, bukan penjumlahan. Nah, ini kita sedikit mengenal tentang barisan geometri. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32, dan seterusnya. Jadi bilangan pengalinya adalah 2. Itu merupakan barisan geometri. Ini kita sekelumit tentang barisan geometri. Kemudian sekarang kita lihat untuk yang pokok di sini nanti adalah barisan aritmetika. Perhatikan bilangan ganjil di bawah ini. Misalnya disuruh menentukan suku yang ke-25. Jika diketahui barisannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Suku ke N-nya harus kita ketahui dulu bagaimana. 1 ke 3 nambahnya 2. 3 ke 5 nambah 2. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 9 nambahnya 2. Ternyata selalu bertambah 2. Nah, 2 itulah disebut sebagai beda atau selisih. 1 sebagai suku pertamanya. Suku terakhir kita belum tahu. Dan suku ke N-nya itu berapa? Kita belum tahu. Suku ke N adalah suku penentu, sehingga nanti akan kelihatan polanya. Saya suku pertama, itu 2 kali 1 dikurangi 1. Suku yang kedua, 2 kali 2 dikurangi 1. Suku ketiga, 2 kali 3 dikurangi 1. Suku keempat, 2 kali 4 dikurangi 1, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh 2 kali sekian dikurangi 1. Sekian itu tadi kita lambangkan sebagai N. Maka akan kita peroleh rumus suku ke N-nya adalah 2N dikurangi 1. Jadi misalnya ditanya berapa suku ke-10? UN atau U10 sama dengan 2 kali 10 dikurangi 1. Pada pernyataan di sini yang ditanya adalah suku ke-25. Berarti suku ke-25 adalah 2 kali N-nya 25 dikurangi 1. 2 kali 25 adalah 50 dikurangi 1 sama dengan 49. Sehingga suku ke-25 kita peroleh 49. Kemudian suku pertama ke suku kedua, kedua ketiga, tadi nambahnya selalu tetap. Yaitu tadi bertambahnya berapa? Tetap kan? Ya, bahwa nambahnya selalu tetap. Kalau nambahnya 22 terus, kalau 33 terus. Nah,
Selisih yang selalu tetap itu kita sebut sebagai beda atau selisih. Suku pertama, suku kedua diberikan sekat tanda koma. Kenapa? Karena ada bedanya. Nanti kalau antara suku pertama dan kedua itu sekatnya adalah jumlah, itu nanti merupakan bukan barisan tetapi dia adalah deret yang bisa kita hitung jumlahnya. Tetapi kalau barisan kita paling hanya menentukan suku kesekian berapa. Nah, sekarang suku pertamanya adalah O1. Suku kedua O2 berasal dari A ditambah B. B-nya tadi beda. Suku ketiga A ditambah 2B. Suku keempat A ditambah 3B. Suku kelima A ditambah 4B dan seterusnya. Setelah kita amati ternyata lihat suku ketiga B-nya ada 2. Dari 3 menjadi 2 berkurang 1. Suku keempat menjadi 3 B-nya. Tadi sukunya 4, ternyata B-nya tinggal menjadi 3, berkurang 1. Oh, B-nya ternyata berkurang 1. Suku kelima B-nya menjadi 4. Dari 5 menjadi 4. Nah, maka nanti akan kita peroleh bahwa suku yang tidak kita ketahui atau ke N adalah A, suku pertama, ditambah N dikurangi 1 dikalikan bedanya atau selisihnya. Sehingga kita dapat peroleh rumus bahwa suku ke N sama dengan A atau suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikalikan pembedanya atau bedanya atau selisihnya. Misal, suatu barisan 2, 7, 12, 17. Berapa suku yang ke-21? Kita lihat. 2 ke 7 nambahnya berapa? 5. 7 ke 12 nambahnya 5. 12 ke 17 nambahnya 5. Maka ternyata penambahnya atau pembedanya itu selalu sama, yaitu 5. Maka 5 sebagai pembedanya. Dengan kata kunci ada yang lebih mudah, yaitu beda atau selisih itu diperoleh dari suku sesudahnya dikurangi suku sebelum. Sekarang suku pertamanya 2, suku keduanya 7, 7 dikurangi 2, 5. Suku keempatnya 17, ketiganya 12, 17 dikurangi 12 juga 5, jadi bedanya adalah 5. Ingat suku pertamanya 2, maka jika dari contoh ini ditanya suku ke-21, berarti N-nya adalah 21. Suku pertamanya 2, kita masukkan ditambah N. Yang ditanyakan suku ke-21, berarti 21 kurangi 1. Pembedanya tadi, selisihnya adalah 5, kalikan dengan 5. Sehingga 21 kurangi 1 kita jumlah dulu. 21 kurangi 1 adalah 20. Dikalikan 5, 100. Baru kita tambahkan 2. Maka besarnya suku yang ke-21 adalah 102. Nah, maka sekarang kita bisa menyimpulkan bersama bahwa pola itu adalah suatu susunan atau rangkaian dari objek-objek tetapi memiliki aturan tertentu. Nah, aturan tertentu itu apa? Misalnya, atau di sini dikatakan dengan syarat, ada urutan, ada aturan, dan urutannya merupakan bilangan asli. Jadi, pembedanya tadi merupakan bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Untuk barisan geometri akan kita perdalam lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Maka untuk kali ini silakan kalian untuk latihan soal kerjakan di buku tugas. Ini merupakan tugas yang kedua. Kalau untuk minggu yang lalu ada 5 soal, Ibu juga akan tagih nanti. Silakan nanti di hari Rabu, paling lambat Kamis,
kalian kumpulkan lewat ketua kelompok yang sudah dibagi kelompok kecil. Silahkan untuk dikumpulkan untuk ke sekolah salah satu saja dari setiap kelompok, atau juga bisa perwakilan kelas, misalnya satu kelas cukup 2 orang untuk mengumpulkan ke sekolah. Jadi tidak bertumpuk di sekolah, tidak berkerumun. Bisa satu kelompok 1 anak mengumpulkan, bisa dalam satu kelas diwakili 2-4 anak. Silahkan. Yang berdekatan silahkan untuk segera memposisikan diri kelompok yang sudah dibuat dulu oleh wali kelas. Nah, perintahnya ada 5, yaitu kalian disuruh menjawab soal-soal itu dengan tepat. Silakan jangan lupa tulis dulu soalnya, baru kamu kerjakan. Sekali lagi, tulis dulu soalnya, baru kamu kerjakan. Ya, coba untuk yang nomor 4 itu mungkin di HP kalian tidak begitu jelas ya. Untuk yang nomor 4 itu tentukan suku ke N dari barisan aritmetika berikut. Yang A itu kalau di HP kalian mungkin agak ke bawah, itu karena pengaturannya, karena ibu menggunakannya laptop jadi medanya leluasa. Tapi kalau pakai HP mungkin agak menjadi turun. 1, 5, 9, 13, 17 itu adalah merupakan pertanyaan yang A. Tentukan suku ke N barisan aritmetika 1, 5, 9, 13, 17. Suku ke N-nya apa? Rumusnya. Dan yang B 101, 96, 91 dan seterusnya itu juga disuruh menentukan suku ke N-nya. Sedangkan yang kelima, pertanyaan kelima itu agak ketutup itu oleh angka di atasnya tadi, adalah tentukan suku ke-13 dari soal nomor 4 tadi. Jadi masing-masing berapa suku ke-13-nya itu untuk soal nomor 5. Sehingga dari pertemuan pertama kita ada 5 soal, kerjakan dulu. Tulis soal baru dikerjakan, sama dengan pertemuan yang kedua ini kita juga ada 5 soal. Tulis dulu soalnya baru dikerjakan. Antar kelompok kalian silakan boleh sambil berdiskusi boleh, tetapi dengan ingat jaga protokol kesehatan. Pakai masker, berjarak. Syukur kalian juga tetap menggunakan hand sanitizer. Paling tidak itu 3 itu yang harus kalian utamakan demi keselamatan kalian masing-masing. Karena kita semua masih kepingin hidup lebih panjang lagi, maka protokol kesehatan harus tetap kita indahkan. Itu saja pertemuan untuk kali ini. Semoga kalian bisa jelas. Jika ada sesuatu yang kurang jelas, nanti kita bahas lebih lanjut di forum berikutnya. Terima kasih, selamat siang, dan semoga apa yang Ibu sajikan dapat berguna bagi kalian semua. Selamat bertugas dan salam sehat untuk kalian semua. Amin.